Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, boleh lambaikan tangannya? Puji Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang yang hadir di tempat ini saat ini merasakan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema atau visi tahun 2023 yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Pastor Gayus adalah memandang kepada Yesus. Dan minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan yang berjudul memandang kepada Yesus. Dan hari ini tidak jauh berbeda dengan yang minggu lalu disampaikan oleh Pastor Gayus, yaitu saya beri judul Keep Your Eyes on God. Enggak beda sebenarnya saudara-saudara, hanya beda di keep your eyes-nya aja, di kata keep-nya aja. Kalau Pastor Gayus minggu lalu di turn your eyes on God atau memandang kepada Yesus. Jadi hari ini agak ke Inggris sedikit tidak apa-apa ya. Jadi keep your eyes on God. Ya, kita baca sama-sama. Keep your eyes on God. Bapak Ibu Saudara, ada 5 panca indera kita ya, ada 5 panca indera yang penting pada tubuh kita. Dan salah satunya yang paling penting adalah mata. Kalau mata kita sakit, kalau mata kita perih, kita mungkin akan kesusahan untuk berjalan karena nggak kelihatan. Kalau mata kita kena debu juga kita akan berusaha untuk mengucuk-ngucuk mata kita untuk bisa mengeluarkan debu tersebut. Mata adalah indera yang penting dalam tubuh kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, mata adalah hal yang penting, indera yang penting dalam tubuh kita, bukan hanya sekedar untuk memandang meja, memandang orang lain, tidak. Tapi untuk memandang suatu hal, memandang suatu masalah. Ketika kita memiliki pandangan yang salah tentang sesuatu, maka yang terjadi adalah itu bisa jadi hal yang negatif. Gitu. Kalau misalkan itu adalah sebenarnya hal yang positif, tapi kalau kita memandangnya dengan keliru atau dengan salah, maka yang terjadi adalah kita akan cenderung memandang itu dengan cara yang negatif gitu, akan keliru memandangnya. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan belajar pentingnya mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama akan membaca dalam kitab Ibrani, surat Ibrani, pasal yang ke-12. Surat Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya boleh minta salah satu untuk berdiri dan membacakannya. Surat Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 sampai yang ke-11. Silakan Bapak. 1 sampai 11. Oke. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan dan mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangin kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan menggambaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ketiga, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan.
dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyasa orang yang diakuinya sebagai anak. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Edi yang telah membantu. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari ditulisnya surat ini. Ini adalah sebuah surat, jadi saya akan menjelaskan sedikit kenapa surat Ibrani ini ditulis. Dan kenapa penulisnya menulis sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu Saudara, penulis dari kitab Ibrani, dari surat Ibrani ini memang belum diketahui siapa penulisnya. Tapi tujuannya adalah untuk orang-orang percaya, orang-orang Ibrani yang percaya. Nah, mereka, saudara-saudara, pada saat itu mereka sedang mengalami yang namanya penganiayaan. Penganiayaan yang mereka alami bukanlah dalam waktu yang sebentar, tapi dalam waktu yang cukup lama. Dalam waktu ketika mereka mengaku percaya kepada Yesus, sampai saat diterimanya surat ini, mereka masih dianiaya. Dan saudara-saudara, bukan hanya sekedar dianiaya saja, tapi mereka juga menghadapi, bergumul yang namanya ajaran sesat. Jadi pada saat itu banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang membuat mereka menjadi bimbang. Karena ajaran-ajaran sesat itu ingin menarik mereka untuk kembali kepada hidupnya yang lama, kepada kepercayaannya yang lama. Oleh sebab itu mereka bergumul, karena bukan hanya sekedar penganiayaan, tapi ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran sesat itu mengatakan demikian. Di surat Ibrani, Bapak Ibu Saudara bisa baca dari pasal yang pertama, bahwa di situ pengajar-pengajar yang sesat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak lebih besar daripada Musa. Dikatakan bahwa Yesus adalah imam yang statusnya lebih rendah daripada Musa. Saudara-saudara, mereka orang-orang Yahudi percaya bahwa Musa ini adalah imam yang agung, imam yang tinggi begitu statusnya. Jadi ketika mereka melihat kenyataan bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, cara matinya di atas kayu salib yang pada saat itu adalah sebuah lambang dari kehinaan, maka mereka mempertanyakan iman dari orang-orang yang percaya ini dan ingin membawa mereka kembali kepada kepercayaan yang lama. Membawa mereka kembali untuk tidak lagi mempercayai Tuhan Yesus. Karena melihat dari sejarahnya sebelumnya, mereka menceritakan bagaimana Musa mati. Musa mati di atas gunung, Musa mati bagaimana mati dengan terhormat begitu. Sedangkan Tuhan Yesus dibandingkan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan itu akhirnya sempat mengecoh iman dari orang-orang yang percaya ini. Sehingga akhirnya ditulislah teguran-teguran keras dalam surat Ibrani ini, saudara-saudara.
kita lihat di pasal yang ke-10 ayat ke-25, bahkan dikatakan di sini jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena saat adanya penganiayaan itu, ajaran-ajaran sesat tersebut, ketika mereka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, maka mereka akan mudah sekali untuk hanyut dalam ajaran-ajaran sesat tersebut. Mudah sekali untuk kembali kepada dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita yang di tempat ini juga jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan untuk gereja ini, tapi untuk Bapak Ibu Saudara sendiri. Karena dengan kita bersekutu bersama, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama, iman kita akan dikuatkan. Ketika kita tidak kuat, orang lain akan membantu memuatkan kita. Amin saudara-saudara. Nah, saya percaya saudara-saudara bahwa setiap orang di tempat ini, semua orang percaya saat ini sedang mengalami atau menghadapi suatu pergumulan yang berbeda-beda. Mungkin berbeda dengan yang dialami oleh penerima surat Ibrani ini. Tapi saya percaya bahwa setiap orang mengalami pergumulannya masing-masing. Dan di tengah pergumulan itu saudara-saudara, sudahkah kita ini mengarahkan pandangan kita dengan benar kepada Tuhan? Mari kita sama-sama belajar. Pada ayat yang pertama, sebelumnya saya menyebutkan dulu poinnya. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan adalah kita harus menanggalkan beban kita agar kita dapat memandang Tuhan dengan cara yang benar. Saya bacakan kembali pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Saudara, sebelumnya kalau Bapak Saudara pernah membaca dalam 1 Korintus 9 ayat 24, Paulus juga menuliskan bahwa kita orang-orang percaya saat ini diibaratkan seperti sedang mengalami atau menghadapi yang namanya suatu perlombaan dalam kehidupan kita gitu. Saya berikan contoh khusus yaitu seorang pelari. Nah, seperti ini gambarnya ya. Itu teman saya, bukan. Itu bukan teman saya, itu hanya gambar dari Google saudara-saudara. Nah, Bapak-Ibu Saudara, ketika seorang atlet, ketika kita sedang berlomba, maka biasanya kita akan menggunakan pakaian yang nyaman. Ya, nggak mungkin kalau kita berlari kita menggunakan dress gitu misalkan ya, enggak. Jadi kita menggunakan pakaian yang nyaman. Kita melatih tubuh kita agar kita bisa berlari dengan baik. Tidak hanya itu, kita juga memilah-milah makanan agar enggak keberatan badannya begitu. Jadi bisa berlari dengan nyaman seperti itu. Setiap atlet, setiap orang yang melalui yang namanya perlombaan, saudara-saudara, mereka semua melatih diri mereka. Mereka memakai pakaian nyaman agar apa? Agar bisa mencapai tujuan dengan baik. Agar bisa mendapatkan kemenangan itu sendiri. Contohnya saudara-saudara, ketika saya jogging, saya olahraga saudara. Jadi ketika saya jogging gitu ya, biasanya kalau misalkan udah jogging lalu mulai merasa bahwa capek gitu ya. Misalkan saya ingin jogging 5 km, 5 km ya. Misalkan saya ingin jogging 5 km gitu. Tujuannya misalkan dari rumah saya ke gereja ini. Di tengah jalan saya sudah merasakan yang namanya berat. Nafasnya berat, ngos-ngosan gitu. Tapi saudara-saudara, ketika saya memutuskan untuk saya berhenti, atau ketika saya memutuskan untuk saya bermain HP, maka saya nggak akan sampai ke tujuan. Karena yang terjadi adalah ketika saya berhenti, memutuskan untuk berhenti, maka ketika saya akan memulai lari lagi, kakinya ini udah mulai berat. Bagi saudara-saudara yang pernah jogging ya, pasti mengalami itu. Ketika sudah jogging jauh, lalu udah mulai mikirin, aduh udah jauh jarakku, aduh aku capek. Lalu kita memulai untuk melangkahkan kaki kita untuk lari lagi, maka akan berat. Apalagi para atlet ini. Di sini dikatakan kita dalam suatu perlombaan yang tujuannya bukan hanya untuk kita sehat, tapi untuk mendapatkan yang namanya kemenangan.
Enggak mungkin saudara-saudara, seorang atlet ketika mereka berlomba, boleh ditampilkan gambarnya Kak Julio? Tidak mungkin ketika mereka berlomba, mereka membawa suatu barang yang akan membebani mereka. Haus rek aku rek, tak bawa es teh, gede banget es tehnya ya saudara-saudara. Jadi tidak mungkin mereka berlari dengan membawa es teh gitu. Bawa es yang gede lagi, jadi akan membebani mereka. Dan mereka tidak akan bisa mendapatkan kemenangan itu sendiri. Pernah tahu yang namanya suduen, bahasa Indonesianya apa ya? Iya, sakit perutnya. Kalau minum air, lalu kita berlari, itu akan bahasa Jermannya suduen gitu ya. Jadi akan suduen, jadi akan sakit perutnya karena banyak muatan dalam perut kita. Dan seorang atlet, seorang yang mengikuti perlombaan, tidak akan memilih untuk membawa beban yang seperti itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, di kitab surat Ibrani pasal yang ke-12 ini, di ayat yang pertama, penulis mengatakan bahwa kita harus menanggalkan beban kita karena kita sedang dalam perlombaan. Perlombaan yang sedang kita hadapi ini adalah perlombaan seumur hidup kita. Kita enggak berhenti berlomba sampai kita menutup mata nantinya. Kita sekarang sedang mengejar satu hal yang sama, yaitu kemenangan. Kita sedang mengejar satu hal yang sama, hidup kekal bersama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam perlombaan ini, marilah kita menanggalkan setiap beban kita. Beban kita apa sih? Beban kita adalah dosa-dosa kita. Beban kita apa? Beban kita adalah masalah kehidupan kita, pergumulan kita. Beban kita apa selama ini? Saudara-saudara boleh merenungkannya. Apa yang menjadi beban kita sehingga kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa berlomba dengan sedemikian rupa untuk memperoleh kemenangan itu. Kita mulai lelah, kita mulai merasa beban ini terlalu berat, kita membawa masalah kita ketika kita berlari, ketika kita berlomba. Sampai akhirnya kita merasa kita lelah dan berhenti dari perlombaan itu sendiri. Apapun saudara-saudara, apapun yang menjadi beban Bapak Ibu Saudara saat ini, entah itu dosa-dosa saudara maupun itu adalah pergumulan saudara, mari saudara-saudara kita menanggalkan itu semua. Kita tanggalkan dosa kita karena Tuhan telah menebus kita. Kita menanggalkan dosa kita karena kita mau mengingat karya penebusan yang Dia berikan untuk setiap kita. Kita mau menanggalkan masalah kita di bawah kaki salib Kristus. Karena Kristus telah menebus kita. Oleh sebab itu mari sama-sama saudara-saudara kita tanggalkan semua beban kita. Memang beban itu akan ada. Beban permasalahan itu ketika saudara tanggalkan. Beban itu masih ada di situ saudara-saudara. Tidak berpindah, tidak berubah mungkin. Tapi ketika kita meletakkan beban itu di bawah kaki salib Yesus, maka kita pasti akan mampu menjalani, melewati perlombaan hidup kita. Amin saudara-saudara. Tanggalkan bebanmu agar dapat mencapai garis akhir dengan baik. Kita baca bersama-sama. Tanggalkan bebanmu agar dapat mencapai garis akhir dengan baik. Oke, kita lompat ke ayat yang kedua sekarang. Yang kedua adalah kita harus memandang kepada Yesus dengan benar. Saya bacakan di ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Saudara, dikatakan di sini dilanjutkan di ayat yang kedua. Jadi kalau surat itu kan, kalau saudara-saudara murid surat itu kan tidak mungkin dikasih nomor-nomor ya. Nomor 1 surat ini enggak. Ini sebenarnya berlanjut. Hanya diberi penomoran begitu. Jadi ini dilanjutkan. Dalam kita mengikuti suatu perlombaan, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Saudara, kita ingat lagi bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh darah yang mahal, bukan darah yang murahan. Diberikan anugerah
yang sungguh berharga, bukanlah anugerah yang murahan. Seharusnya saudara-saudara kita adalah orang-orang yang binasa karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus, dikatakan di kitab Galatia, bahwa Tuhan Yesus itu menggantikan kita untuk mendapatkan kutuk dari dosa itu. Sehingga kutuk itu tidak sampai kepada kita. Tuhanlah yang menahan, Tuhanlah yang menanggung kutuk itu sehingga kita dibebaskan daripada maut dan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ketika kita mungkin ingin kembali lagi berbuat dosa, memakai lagi beban yang namanya beban dosa itu tadi, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada salib Kristus. Mari kita ingat lagi bahwa karya penebusannya itu bukan dilakukan karena Tuhan Yesus iseng. Tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus melakukannya karena kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita tidak menghargai kasih dan anugerah Tuhan itu. Saya ingat kita baca di ayat yang kitab Roma, pasal yang kelima ayat 6-8 saya bacakan. Karena waktu itu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, di ayatnya yang ke-6, boleh ditampilkan ayat yang ke-6 tadi. Di ayat yang ke-6, saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa waktu kita masih lemah, Kristus itu loh sudah mati buat kita. Di ayat yang ke-7 diperjelas lagi oleh Paulus. Dikatakan bahwa enggak mudah loh seseorang itu mati, merelakan dirinya untuk orang yang benar. Misalkan saudara-saudara di tengah jalan ketemu orang yang dicopet atau dirampok begitu. Dia dalam bahaya. Posisinya dia adalah orang yang benar. Apakah saudara merelakan diri saudara untuk mati untuk dia? Sepertinya jarang sekali terjadi. Akan sangat jarang, akan susah juga untuk orang mau mati untuk orang-orang yang benar. Tetapi dikatakan mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Contohnya, ketika saudara memiliki keluarga, anggota keluarga yang sangat baik buat saudara, merawat saudara dari kecil, lalu orang itu misalkan contoh ditabrak gitu ya, misalkan mengalami sebuah kecelakaan begitu. Kita akan membelanya mati-matian karena dia adalah orang yang baik, tapi tidak banyak orang yang memang berani mati untuk orang-orang yang baik ini. Apalagi saudara-saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, mudah bagi kita untuk mengasihi, untuk berkorban bagi orang yang memang layak kita kasihi. Contohnya ketika dalam suatu rumah tangga, mudah bagi seorang istri atau seorang suami mengasihi pasangannya karena pasangannya setia dan baik. Tapi akan sulit ketika pasangannya ini tidak setia. Pernah melihat serial yang namanya Layangan Putus? Ya, itu ceritanya tentang suatu perselingkuhan begitu. Tidak akan mudah gitu seorang berani membela mati-matian, berani merelakan dirinya untuk orang yang tidak layak dikasihi. Ketika kita mengasihi orang yang memang layak dikasihi, itu adalah kasih yang biasa saudara-saudara. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus buat setiap kita ini adalah kasih yang begitu luar biasa. Bahkan kita nggak bisa membayarnya, kita tidak bisa membelinya. Kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita ketika kita masih berdosa. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita mau memandang kepada salib itu. Kita mau memandang kepada Yesus ketika kita mulai ingin melangkah lagi jatuh ke dalam dosa. Mulai ingin kembali lagi ke dalam hidup kita yang lama. Mari kita memandang kepada Yesus. Kita memandang pada salib Kristus. Maka kita akan
bisa menjaga diri kita karena kita menghargai, mensyukuri kasih-Nya Tuhan buat dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Kita akan membacakan ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-11 di sini saya akan membacakan. Poin yang ketiga adalah mengerti maksud dari didikan. Agar kita dapat memandang Tuhan dengan cara yang benar, kita harus mengerti maksud dari didikan yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak saudara, mengenai sebuah didikan, kita semua pasti pernah mengalami atau mendapatkan yang namanya didikan dari orang tua kita. Gak ada seorang orang tua yang tidak mendidik anaknya supaya baik. Tapi saudara-saudara, kecenderungan kita ketika kita masih anak-anak, kita akan menganggap didikan atau teguran dari orang tua itu sebagai suatu yang buruk. Kita akan menganggap, kecenderungannya kita akan menganggap orang tua kita adalah orang tua yang jahat. Kok aku diginiin, kok aku ditegur, kok aku dihukum, kok aku dididik seperti ini, seperti itu. Saya mengingat waktu saya kecil saudara-saudara, saya pernah mendapatkan hukuman dari ayah saya. Saya dipukul oleh ayah saya peringatkan dengan keras, dengan suara yang keras seperti itu. Karena saya nggak mau berbagi es krim dengan adik saya. Padahal itu es krim saya beli sendiri. Nah, saya dimarahin habis-habisan sama ayah saya. Gak boleh gini, sampai dipukul. Saat itu saudara-saudara, karena papa saya itu jarang, gak pernah baru itu saya dipukul, baru itu saya dimarahin sama papa saya. Saya menganggap pada saat itu, papa saya adalah papa yang jahat. Papa tega gitu, jadi papa saya adalah papa yang jahat gitu. Karena ini kan es krimku gitu, kenapa kok kayak gini? Saya waktu itu belum memahami apa dibalik didikan itu. Makna apa yang terkandung dalam ajaran itu, hajaran itu. Saya belum memahami. Saya menganggap orang tua saya adalah orang tua yang jahat. Tapi setelah saya dewasa, saya paham. Maksud dari ayah saya adalah gak boleh berebut makanan. Gak boleh berantem sama saudara hanya karena makanan. Gak boleh merusak persaudaraan hanya karena makanan. Seperti itu. Itu baru saya paham ketika saya dewasa. Waktu kecil ya saya menganggap papa saya jahat. Karena adik saya gak dimarahin, cuman saya saja yang dimarahin. Kita semua pasti juga mengalami hal yang demikian saudara. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya suatu pergumulan, suatu penderitaan. Kita cenderung mengatakan Tuhan ini jahat, Tuhan ini gak sayang sama saya. Kita gak bisa memandang Tuhan dengan cara yang benar. Karena kita melihat suatu persoalan ini adalah hukuman yang berat yang diberikan kepada kita oleh Bapa. Bapak saudara, didikan bukan hanya tentang suatu hukuman. Jangan kita menganggap bahwa penderitaan yang kita alami saat ini adalah hukuman dari Tuhan. Jangan kita menganggap pergumulan yang kita hadapi saat ini, masalah yang berat yang kita hadapi saat ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan gak sayang sama kita. Tidak saudara. Kadangkala Bapak saudara,
didikan itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Melalui ayat ini, saudara-saudara, Tuhan ingin menunjukkan dua hal. Yang pertama, Dia ingin menunjukkan bahwa Dia mengasihi setiap kita. Yang kedua, Dia ingin menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Dikatakan, siapa orang tua yang tidak mendidik anaknya? Siapa orang tua yang tidak menghajar anaknya? Saya pernah, saudara-saudara, waktu kecil, waktu itu saya bermain, got itu bahasa Indonesianya apa? Selokan. Main, kalau saya dari Kediri, saudara-saudara, masih banyak got yang kecil-kecil itu ya. Jadi dulu kalau sore-sore itu suka nyerok, bahasa Indonesianya mohon maaf ya. Jadi suka membersihkan gitu, air gotnya itu gitu. Nah, sore-sore, saudara-saudara, saya diajak main sama teman saya, main air got ini, main air got sampai akhirnya, saudara-saudara, mama saya datang lalu saya dimarahin, kamu gak boleh main got gini kotor dan lain sebagainya. Nangislah saya. Saya menganggap mama saya adalah yang jahat. Loh, saya ini loh diajak sama teman saya, bukan karena saya sendiri. Saya marah, mama loh kok mbak itu gak dimarahin, kok saya yang dimarahin. Saya dongkol gitu dalam hati saya. Lalu saya baru memahami, saudara-saudara, tidak mungkin mama saya ini memarahi atau mencubit anaknya orang lain. Karena itu bukan anaknya. Mama saya akan mendidik saya, menghajar saya, memukul saya. Supaya saya berada dalam didikan yang benar, berada dalam jalan yang benar. Kalau saat itu saya tidak dididik untuk tidak bermain ke air got, maka saya akan senang main air got sampai sekarang mungkin, saudara-saudara. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, didikan dari orang tua kita, didikan dari Tuhan ini. Karena Tuhan ini menganggap kita ini anaknya. Tuhan telah mengangkat kita ini sebagai anaknya. Jadi kalau kita adalah anaknya, kenapa kita protes kalau kita dididik oleh Tuhan? Kita nggak perlu protes, saudara-saudara, karena didikan itu diajarkan, digunakan untuk mendewasakan setiap kita. Didikan itu diajarkan atau digunakan agar kita ini malah lebih mengerti lagi kasih-Nya Tuhan. Agar kita ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Adanya aturan, adanya firman Tuhan, adanya suatu teguran membuat kita ini tetap dalam jalurnya Tuhan. Membuat kita tidak lagi kembali ke dalam dosa-dosa kita yang lama. Oleh sebab itu, mari kita memandang Tuhan dengan cara yang benar. Kita memandang setiap persoalan kehidupan kita dengan cara yang benar. Kita memandang Tuhan dengan cara yang benar, saudara-saudara. Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Bapak Ibu Saudara masing-masing di tempat ini. Saya nggak tahu. Penderitaan apa, pergumulan apa yang saudara alami, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Saya nggak tahu, saudara. Mungkin ada dari setiap kita yang mengatakan, kenapa saya sudah minta sama Tuhan tapi mujizatnya tidak terjadi? Kenapa saya sudah bekerja sedemikian rupa tapi saya nggak kaya-kaya? Kenapa saya melihat orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan tapi mereka diberkati? Mereka seperti mendapatkan curahan uang itu banyak sekali. Kita bertanya, mengapa? Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau memandang kepada Tuhan. Kita mau memandang masalah itu dengan cara yang benar. Kita mau memandang didikan dari Tuhan ini adalah satu pendewasaan bagi setiap kita. Bapak-Ibu Saudara, saya teringat kemarin waktu saya mempersiapkan sharing ini, saya teringat satu lagu yang ini adalah ditulis oleh seorang penulis lagu yang bernama Helen H. Lemmel. Jadi judulnya adalah Turn Your Eyes Upon Jesus. Saudara-saudara, saya membaca beberapa artikel, jadi bukan hanya satu tapi beberapa artikel. Membaca tentang latar belakang dibalik ditulisnya lagu ini. Saudara-saudara tahu bahwa Helen ini adalah seorang yang tunanetra. Dia tunanetra bukan sejak lahir, saudara-saudara. Ketika dia dewasa, dia tunanetra. Ketika dia tunanetra, dia buta. Dia ditinggalkan oleh suaminya. Sampai akhirnya dia memang seorang musisi,
dia memang seorang penyanyi dan penulis lagu, dia menulislah Turn Your Eyes Upon Jesus ini. Saya ingin membacakan liriknya untuk setiap kita. Boleh ditampilkan Kak Julia di slide yang terakhir. Nah, saya akan membacakan liriknya dan akan memberitahukan artinya kepada setiap kita. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah kepada Yesus. Memandanglah kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Look full in His wonderful face. Pandanglah wajahnya yang mulia. Pandanglah wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. And the things of earth will grow strangely dim. Dan isi dunia itu akan perlahan-lahan sirna, akan perlahan-lahan menjadi redup di bawah sinar kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, ketika kita dalam suatu perlombaan, mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Beban yang kita bawa ini tidak sebanding saudara-saudara dengan mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Tidak sebanding dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita memandang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Agar kita mengerti hatinya, kita menangkap hatinya Tuhan. Sehingga kita gak sedikit-sedikit kita mengeluh. Dan gak sedikit-sedikit kita memilih untuk meninggalkan Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan.